Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumi yub'atsun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Segala puji nikmat milik Allah Subhanahu wa taala. Allah hadirkan kita di awal bulan Sya'ban ini dan kita berharap dan memohon kepada Allah semoga Allah sampaikan umur kita kepada bulan Ramadan. Salawat salam kita limpah curah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan uswah hasanah kita. Nabi pernah ditanya oleh seorang sahabat yang bernama Usamah bin Zaid, "Ya Rasulullah, kenapa di bulan Sya'ban ini Anda banyak berpuasa Rasulullah?" Maka Nabi menjawab, "Innahu syahrun yughfalun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan." Bulan Sya'ban adalah bulan di mana manusia banyak lalai. Di mana manusia banyak lalai di bulan ini, kata Nabi. Letaknya antara Rajab dan Ramadan. Innahu syahrun, dia adalah bulan turfau fihi a'malu salih ila rabbil izzah. Dia adalah bulan di mana amal-amal saleh kita, salat Jumat kita hari ini dilaporkan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi katakan, wa uhibbu an urfa amali wa ana shahim. Dan aku sangat suka dan cinta ketika amal itu dilaporkan aku sedang dalam keadaan berpuasa. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, di hari Jumat ini marilah kita sama-sama untuk senantiasa memperbaharui ketakwaan kita kepada Allah dengan cara menjalankan seluruh perintah Allah semampu kita dan berusaha sekuat tenaga kita menjauhi sekecil apapun larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah, di bulan Ramadan nanti ada amalan istimewa, di antaranya adalah qiyam, yaitu salat tarawih atau salat. Tapi Nabi pernah mengatakan apa? Kam min qa'imin, miliaran orang salat tarawih. Laisa lahu min qiyami, enggak dapat pahala. Illa sahar wa ta'am, kecuali capek dan begadang saja. Apa sebabnya jamaah? Sebabnya banyak orang tidak khusyuk saat salat. Maka oleh karenanya hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, dalam sebuah kitab yang berjudul Thalatha wa Thalathin Asbabul Khusyuk fis Shalah, karangan Dr. Shaleh Muhammad Al-Munjid, 33 penyebab khusyuk saat salat. Maka di situ disebutkan bagaimana agar salat kita baik, salat kita khusyuk, salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah at-tahayyu fis shalah. Mempersiapkan diri dari sebelum salat itu. Semenjak kapan? Semenjak azan berkumandang. Maka kalau bisa tinggalkan seluruh aktivitas atau minimal diam dan jawab azan itu. Nabi SAW mengatakan, "Idza sami'tumun nida faqul misla ma yaqulul muazzin." Kalau kau dengar azan, jawab sebagaimana yang dilafadzkan, dilantangkan, disampaikan para muazzin itu. Kemudian berdoa. Ketika kita lakukan itu jamaah, maka apa kata Nabi pahalanya? Halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Aku halalkan bagiku syafaatku. Aku halalkan syafaatku untuk orang yang membaca ini pada hari kiamat. Ada keistimewaan yang luar biasa. Yang kemudian yang harus kita lakukan adalah membaguskan wudhu kita, membetulkan wudhu kita, mengecek kembali wudhu kita, sempurnakan wudhu. Man tawadda'a fa ahsanal wudhu kharaja anhu khatayahu min jasadihi hatta takhruj min tahti azfari, kata Nabi. Siapa orang yang berwudhu dan dia baik wudhunya, dia betulkan wudhunya, maka jumlah tetesan air yang mengalir dari bagian tubuh yang dibasuh itu membawa satu dosa. Dosa mata, dosa telinga, dosa anggota badan kita berguguran jamaah. Dan kemudian ketika dia selepas wudu dia berdoa, bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Apa kata Nabi? Tuftahu lahu abwabal jannati tsamaniyah. Akan aku bukakan, kata Allah, 8 pintu surga. Tadkhulu min ayyi babin syi'ta. Maka dia silahkan masuk dari pintu mana saja. Jadi dari sebelum sholat kita sudah baik jemaah. Kemudian kenakan pakaian terbaik, baju terbaik, minyak wangi terbaik. Ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah dalam Al-Quran, hudzu zinatakum inda kulli masjid. Pakai perhiasanmu kalau mau ke masjid. Wallahu ahaqqu an tuzayyana lahu. Allah yang paling berhak mendapatkan aroma wangian kita. Allah yang paling berhak mendapatkan perhiasan-perhiasan kita. Gunakan baju terbaik. Jangan sholat seadanya jemaah. Karena kita mau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah, agar sholat kita baik, sholat kita khusyuk, at-tuma'ninah fis shalah. Ini banyak dilalaikan oleh kaum muslimin. At-tuma'ninah, bahkan dia merupakan rukun dari sholat. Rukun dari sholat itu kalau tidak dilakukan maka tidak sah sholatnya, yaitu berdiam sejenak setelah melakukan gerakan, itulah tuma'ninah. Bahkan Nabi SAW mengatakan dalam hadis sahihnya, aswa'un nas arsariqah alladhi yasriku fis shalah. Sejelek-jelek manusia yang pernah Allah ciptakan di kolong langit ini, siapa mereka? Pencuri. Kapan? Ketika mencuri saat sholat. Sahabat bertanya, kaifa yakunu dzalik ya Rasulullah? Kok bisa? Bagaimana mungkin ada orang sholat mencuri? Maka Nabi tegas mengatakan, la yatimmu ruku'uha wa la yatimmu sujuduha. Orang yang rukuknya cepat, sujudnya cepat. Bahkan di dalam kitab tersebut disampaikan, man naqara naqral ghurab fa huwa athi wal asin. Siapa yang rukuk dan sujudnya seperti ayam yang mematuk jagung, sangat cepat, maka dia sudah maksiat sama Allah. Dia sudah buat satu dosa sama Allah. Maka Allah katakan, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka, masuk neraka wail bagi orang-orang yang sholat. Yang sholatnya macam apa? Sahun saat sholatnya, lalai saat sholatnya, buru-buru saat sholat, tidak ada tuma'ninah saat sholat. Nabi pernah bercerita, rajulun umruhu sittina aman la tuqbal lahu shalah. Ada seorang laki-laki, kata Nabi, sudah sepuh 60 tahun umurnya, 1 rakaat pun selama hidup dia sholat enggak Allah terima. Sahabat bingung dan bertanya, ya Rasulullah, kok bisa? Ada orang sholat 50 tahun, kalau kita potong balik 10 tahun, 1 rakaat pun enggak diterima oleh Allah. Maka lihat jawaban Nabi, la yatimmu ruku'uha wala sujuduha. Sujudnya enggak benar, rukuknya enggak benar. Maka jamaah, perbagus lagi sholat kita. Karena sholat adalah amalan yang paling pertama akan ditanyakan. 10 kali kita haji, 30 kali kita umroh, 10 masjid kita bangun, kalau sholat kita nggak baik akan pernah ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fa in kubila salatu, kalau sholat kita baik, kubila sa'iru amalihi, seluruh amal soleh kita otomatis akan Allah terima. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang ketiga adalah penyebab khusyuk saat sholat. Zikrul maut fis sholat. Ingat mati saat sholat. Ingat mati saat sholat. Nabi Muhammad pernah menasihati seorang sahabat, dia mengatakan, uzkurul maut fi sholatik. Ingatlah mati saat kalian sholat. Fa innar rajul idza dzakara al maut fi sholatihi la hariyun an yuhsina sholatuhu. Karena orang itu kalau dia ingat mati saat sholat, maka dia akan baguskan sholatnya. Dan Allah juga sampaikan di dalam surat Al-Baqarah yang banyak dari kita hafal, wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Minta tolonglah kalian semua kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sholat itu berat, kata Allah, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk macam apa? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yang orang memastikan dirinya dia akan berpulang, dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin jamaah, ingat mati saat sholat. Ketika kita sholat jenazah, khusyuk sholat kita, maka seperti itulah seharusnya kita sholat. Karena kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wafat itu tidak nunggu sakit, tidak nunggu kena Covid-19. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Kalau sudah tiba saatnya, sudah datang waktunya, enggak akan bisa diundur sedetik pun dan enggak akan bisa dimajukan. Dan yang terakhir jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, penyebab khusyuk saat salat, ayyatadabbaral ayat. Mampu mentadabburi ayat-ayat, terutama Al-Fatihah. Ayyatadabbaral ayat wal azkar, semua zikir dalam salat. Wad du'a inda shalah. Jadi jangan sampai jamaah
kita membaca subhan rabbil azim, subhan rabbil a'la, rabbana walakal hamdu, rabbighfirli warhamni wajburni, berpuluh-puluh tahun masih ada yang tidak paham maknanya, tidak mengerti artinya, maka bagaimana khusyuk salat kita? Yang paham saja belum tentu khusyuk, apalagi yang tidak paham. Dan ini memiliki kedudukan yang paling penting mendatangkan kekhusyukan saat salat itu. Ayat tadabbar ayat wal azkar wad du'a inda salat, mampu bukan hanya mengartikan tapi mentadaburi ayat-ayat yang dibaca, wabil khusus Al-Fatihah yang sering kita baca dan dia merupakan rukun dari salat. Wal azkar, doa ruku, doa sujud, doa iktidal. Wad doa, dan doa-doa yang lain. Duduk di antara sujud ada doa agung sekali. Permohonan ampun sama Allah. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. 8 permintaan istimewa kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi sebelum kita salam kita dianjurkan berdoa. Min azabi jahannam, mohon perlindungan dari neraka jahannam. Wa min azabil qabri, dijauhkan dari siksa kubur. Fitnatil mahya, fitnah kehidupan. Salah satunya dijauhkan dari Covid-19. Wal mamat, fitnah ketika menghadapi sakaratul maut. Wa min syarri fitnatil masiihid dajjal, dan dari fitnah dajjal. Dan ketika kita faham maknanya, itulah khusyuk saat salat. Hadirin jamaah, khusyuk itu bukan fokus, bukan konsentrasi, tapi khusyuk bermakna al-khudu wat tawadhu. Ngerti yang dilakukan, tahu yang dibaca, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kita senantiasa bisa memperbaharui salat kita, membaguskan salat kita. Sebelum Ramadan tiba, kita sudah mampu memahami fikih salat, fikih puasa, sehingga amal kita istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.